Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Taufik Hidayat dengan NIM 431421020. Saya berasal dari kelas A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul struktur dan fungsi tanaman. Di awal tadi sudah kita lihat beberapa gambar mengenai tanaman dan juga sel-sel tanaman. Semua organisme tersusun atas sel. Sel tumbuhan memiliki struktur unik, termasuk vakuola pusat, plastida, dan dinding sel yang mengelilingi membran sel. Karakteristik umum ditentukan dalam 3 tipe dasar: parenkim sel tumbuhan, kolenkim, dan sklerenkim. Baik, selanjutnya yaitu sistem jaringan tumbuhan. Di awal tadi kita sudah melihat gambar mengenai sistem jaringan pada tumbuhan. Sel-sel yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu membentuk jaringan. Jaringan diatur ke dalam sistem pada tumbuhan, termasuk sistem dermal, sistem dasar, dan sistem vaskular. Sistem-sistem ini selanjutnya diatur ke dalam 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Sistem jaringan kulit, sistem jaringan tanah, sistem jaringan vaskular. Pertumbuhan tanaman terutama berasal dari meristem, daerah di mana sel-sel terus membelah. Baik, selanjutnya yaitu akar. Di awal tadi kita sudah melihat beberapa gambar mengenai akar. Sistem akar tumbuhan mencakup struktur yang biasanya tumbuh di bawah tanah. Akar itu penting karena menambatkan tanaman pada tanah, menyerap dan mengangkut air dan nutrisi mineral. Penyimpanan air dan senyawa organik disediakan oleh akar. Jenis-jenis akar yaitu akar primer, akar tunggang, dan akar serabut. Akar khusus yang tumbuh dari tempat yang tidak biasa seperti batang dan daun disebut akar adventif. Baik, selanjutnya yaitu batang. Di awal tadi kita sudah melihat gambar yang berkaitan dengan batang tumbuhan. Batang khas tumbuhan tumbuh tegak dan berkayu. Ada juga beberapa tanaman yang tidak berkayu. Fungsi batang berfungsi dalam pengangkutan unsur-unsur hara dan air, penyimpanan unsur hara, dan menopang daun. Beberapa tanaman memodifikasi fungsi batang. Di antaranya itu tanaman stroberi memiliki stolon yang horizontal di atas tanah, batang yang membentuk tumbuhan baru. Selanjutnya tanaman ketang memiliki umbi yang diperbesar, pendek, dan batang bawah tanah digunakan untuk menyimpan pati. Selanjutnya kaktus, karena batangnya dapat berdaging dan menyimpan air. Selanjutnya yaitu daun.
Tadi kita sudah melihat beberapa gambar yang berkaitan dengan daun pada tumbuhan. Daun pada tumbuhan kebanyakan tipis dan juga rata. Sebuah adaptasi yang membantu mereka menangkap sinar matahari untuk fotosintesis. Ada beberapa jenis daun, diantaranya daun yang memiliki struktur melingkar atau sulur. Daun juga beradaptasi. Di antaranya, adaptasi daun dapat dilihat pada tanaman ercis, yaitu memiliki sulur menjarak. Pada tanaman kantong semar, memiliki daun yang berbentuk tabung yang menjebak serangga, dan juga pada tanaman beri yang memiliki duri untuk melindungi dari herbivora. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.